Dalam salah satu hadis, ketika Nabi menyebutkan salasun, ada 3 kelompok la yuraddu yang tidak akan ditolak dakwatuhum ketika mereka berdoa. Ada 3 kelompok, 3 jenis, 3 golongan manusia yang kata Nabi kalaulah mereka berdoa tidak akan ditolak doanya. Yaitu yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil yang bisa melihat keadaan makmumnya, jamaahnya, rakyatnya. Yang kedua kata Nabi adalah wal mazlum, orang yang terzalimi, yang ketika dia menadahkan tangan dia berdoa Allah akan menolak doanya. Dan yang ketiga lagi adalah wasaim, orang yang puasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Sejak dia berpuasa, kapan dia puasa? Min tulu'il fajar, sejak terbitnya fajar itu sampai dia berbuka, maka sepanjang itu dia berdoa, doanya tidak akan ditolak. 3 macam nih imam yang adil. Ini bisa juga dikaitkan dengan pemimpin di masyarakat, atau bisa juga dikaitkan dengan imam pemimpin yang berjamaah dalam sholat. Ya, yang jelas ketiga dulu. Ketika bicara yang ketiga ini, maka ada satu ayat yang masih dalam rangkaian ayat-ayat puasa dalam surah Al-Baqarah. Ya, jadi Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi, dan jikalau bertanya kepadamu hai Muhammad, kalau bertanya kepada hai Muhammad anni, tentang aku hambaku tadi, ya bertanya kepada hai Muhammad hambaku anni, tentang aku, fa inni qarib, maka aku sungguh aku dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan kupenuhi semua permintaannya apabila dia meminta. Fal yastajibuli, maka penuhi juga permintaanku. Wal yu'minu bi, percaya mereka kepadaku. La'allahum yarshudun, niscaya mereka orang yang terbimbing. Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah hai Muhammad kata Allah, ketika hambaku wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat. Allah itu dekat. Dekat itu tidak mesti harus apa istilahnya, bukan dikaitkan dengan jarak. Karena boleh jadi jarak kita dekat tapi hati jauh. Lihat orang lagi marah coba, dekat tapi kenapa dia teriak? Padahal dekat banget, hatinya jauh. Ada yang jauh tapi dia dekat, jaraknya jauh tapi dekat. Anak-anak kita tuh ketika dia sekolah di luar sana di Jawa, atau suami atau istri kita yang jauh dari kita, jauh jaraknya tetapi sesungguhnya dia dekat. Jadi dekat itu lebih pada persoalan qalbun, pada persoalan hati, bukan persoalan jarak fisik kita. Ya, maka kalau kita bicara jarak, ya ini macam-macam persepsinya. Tapi ketika kita bicara kedekatan, itu hati sebetulnya. Hati itu luas. Maka yang dimaksudkan di sini adalah kedekatan perasaan. Allah itu bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalladzi tad'una aqrab, sesungguhnya orang-orang yang berdoa meminta itu dekat, ya. Ila ahadikum, kepada salah satu dari kamu, min unukin rahilatih, lebih dekat bahkan dari unuk itu apa? Punggungnya unta, ya. Rahilah itu unta. Jadi sangat-sangat dekat sekali. Dan kedekatan itu lebih pada persoalan hati. Allah itu pada ketika kita berbicara persoalan dekatnya Tuhan dengan kita, Allah itu kedekatannya dengan kita bahkan lebih dekat daripada kendaraan kita, punggung untanya kita waktu unta, ya. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Pokoknya sangat-sangat dekat sekali Allah itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam konsep hidup, Allah itu menjadikan kita ini adalah khalifah. Ada 2 dimensi, ada 2 kedudukan manusia. Yang pertama, ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di bumi ini khalifah. Dimensi pertama adalah manusia ini sebagai khalifah, wakil Tuhan. Nah, ketika kita jadi wakil Tuhan, maka tentu adalah kita dipercaya. Kalau kita dipercaya Tuhan, berarti kita adalah kekasihnya Tuhan. Dalam konsep kekasih sangat dekat sekali. Dalam konsep cinta, hati, kekasih, dia dekat. Tetapi di sisi lain juga Allah menyebutkan wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Konsep yang kedua adalah Abdullah. Jadi selain kita khalifatullah fil ardi, kita juga adalah Abdullah, hamba Allah. Pada konsep abdun, hamba itu kan budak. Maka kita ini ada jarak dengan Tuhan. Apa jaraknya? Kita adalah hamba dan dia adalah sang pemilik kita. Kita makhluk, dia adalah khalik.
Maka disitulah kemudian pada ketika kita kaitkan dengan sifat-sifat Tuhan, ada sifat jamaliyah Tuhan, ada sifat jalaliyah Tuhan. Pada sifat-sifat jamaliyah Tuhan, Tuhan Maha Rahman, Tuhan Maha Rahim, Tuhan Maha Lembut, Latif, Tuhan Maha Penyantun, Tuhan Maha Pemberi, maka Tuhan dekat dengan kita. Jangan jauh, tapi dekatin dia. Harus dekat dengan Tuhan itu. Dan di sisi inilah kemudian konsep-konsep dakwah itu pun sebetulnya tidak harus menakutkan. Orang buka, Pak. Ya. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, sedikit neraka. Orang lari. Akhirnya apa? Jamaah kita itu paling itu aja. Nggak nambah. Bukan. Karena konsep yang kita pakai adalah konsep yang menakutkan. Bahkan seolah inya yang ampunnya surga, neraka, inya pemegang kunci.